kita akan dirasakan terus merasakan sakitnya, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hidup. Artinya di dalam kehidupan yang sebenarnya, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan persinggahan. Kemudian Rasulullah mengatakan al-abiris sabil. Kalau kita tidak merasakan, tidak pernah memvisualisasikan, tidak pernah membayangkan bahwa kita adalah orang asing, kata Rasulullah, jadilah kita orang yang sedang dalam perjalanan. Wah, hidup di dunia kita dari mulai bayi gubratnya kita sampai umur yang ditentukan oleh Allah azalnya, mau 40, 50, 60 tahun, itu adalah perjalanan karir hidup kita di hadapan Allah. Kalau sekiranya kita baik perjalanannya, maka perjalanan itu akan mendapatkan ganjaran surga Jannatul Na'im. Dan ketika dunia ini sebagai satu perjalanan, maka jadikanlah hidup di dunia ini, jangan membayangkan bahwa akan selamanya kita hidup di dunia ini, akan terus panjang umur. Karena ada satu waktu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya meninggalkan dunia ini? Saya berniat ingin bunuh diri. Kemudian Rasulullah, jangan, tapi engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, manakala hidup itu baik bagi saya, maka baikkan. Manakala kematian itu baik bagi saya, maka matikan saya. Kalau sekiranya di dalam Idul Fitri ini semua perjalanan kita diarahkan kepada akhirat, maka semua amal ibadah kita akan kita lakukan dengan ikhlas. Kita tidak butuh akibat imbalan di dunia ini, karena tanpa meminta pun kepada Allah, Allah akan memelihara kita. Kita tanpa meminta pun kepada Allah, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Berapa banyak orang yang tidak menyadari darahnya terus ditambah oleh Allah. Dari semenjak dia berumur 1 tahun hingga berumur puluhan tahun, tapi dia tidak menyadari bahwa darahnya itu adalah sesuatu berkah yang tiada taranya. Karena kalau dibandingkan dengan kita memiliki penyakit yang setiap bulan harus bertambah darah, kita masuk rumah sakit 7 juta, 2 juta, 4 labu, 5 labu terus, baru kita menyadari begitu Allah memelihara kita. Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita diberikan tulang, bagaimana kita diberikan daging di dalam tubuh kita berkembang sampai besar seperti ini. Tapi manakala kita membandingkannya dengan orang-orang yang sakit, baru kita merasa sadar, ternyata Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh kita. Dan kalau sekiranya kita yakin, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah yudabbirul amr, Allah yang mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Jadi tanpa meminta pun kepada Allah, semua fasilitas di dunia itu diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, ada satu hal yang akan membahagiakan kita manakala kita sadar bahwa semua amal soleh kita itu buat bekal nanti kita di akhirat, yakni kebahagiaan, keikhlasan di dalam bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, kalau sekiranya pada hari ini kita bersimpuh kepada orang tua kita, kepada ibu kita memohon maaf, kepada bapak kita memohon maaf, atau kita memohon maaf kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita terhadap semua perbuatan kita, tapi dihubungkan dengan yaumil akhir, maka setiap individu itu akan saling mendoakan di antara kita. Kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan adalah bahwa keluarga besar kita adalah satu kumpulan keluarga yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keluarga, kelompok yang betul-betul yakin bahwa satu waktu semua akan ditinggalkan. Ibu akan meninggalkan anaknya, akan meninggalkan suaminya, bapak akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anaknya. Satu waktu kita dipergilirkan terus menerus begitu. Setiap generasi saling meninggalkan terus begitu. Dan itu semua kebahagiaan akan didapat manakala kita mengatakan, wahai ibu, apabila engkau sudah mendahuluiku,
maka tunggu satu waktu saya akan ikut bersamamu. Bapak, manakala engkau meninggalkan kami dahulu, maka saya akan ikut bersamamu nanti. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian di dalam satu keterangan banyak sekali bahwa hidup kita itu tidak boleh lepas dengan kematian. Ibu, bapak, rahmatullah, ketika kita akan tidur kita diajarkan untuk mengingat mati. Bismillah, bismika, Allahumma ahya wa amit. Setelah bangun tidur kita diingatkan lagi dengan kematian. Kata Rasulullah, orang mukmin yang baik adalah orang yang selalu mengingat kematian Aishri, selalu mengingat kematian sampai 100 kali dalam setiap harinya. Kenapa? Karena dia merindukan yang namanya kampung halaman. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ada sesuatu yang membahagiakan. Maka Allah memberikan gambaran terhadap orang mukmin itu 3 kelompok ketika akan bertemu dengan Allah. Yang pertama adalah orang mukmin yang sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah zalim li nafsi. Ketiga golongan inilah ada semuanya mukmin. Tapi ada mukmin yang bertemu dengan Allah dengan kebahagiaan. Ada mukmin yang kemudian harus memperjalankannya di dalam sirat. Ada mukmin yang kemudian masuk neraka dulu. Dan semuanya itu dihadapkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sudah genap banyak melakukan berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Memahami kematian adalah memahami fitrah kita, memahami ketauhidan kepada Allah. Ternyata di dalam hidup ini hanya satu yang harus kita ingat, yakni Allah. Dan Allah memberikan kampung akhirat yang namanya surga bagi orang yang baik. Yang bagi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan di dunia, Allah memberikan kampung akhirat, neraka namanya. Hadirin sidang Aid rahimakumullah, dari sini kita akan mengetahui bahwa kalau Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, sebenarnya setiap manusia itu akan merasakan kematian. Bukan mendekati aja, tapi zauq, dha'iqatul zauq, rasa nafs di dalam diri manusia itu selalu ada. Cuma kita melupakan rasa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang perjalanan kita perjalanan jauh sekali, bertolak belakang dengan yang namanya yaumil akhir. Padahal Allah sudah menitipkan rasa itu setiap diri manusia, bahwa kematian itu akan selalu ada, akan selalu datang, dan satu waktu kematian itu akan menyebut nyawa kita. Saya akhiri khutbah ini dengan satu ungkapan. Ketika satu waktu Ibrahim itu dihadapkan dengan malaikat maut, kata malaikat, wahai Ibrahim, apakah kau sudah siap berhadapan dengan Tuhanmu? Kemudian Ibrahim menjawab, saya belum siap. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa belum siap? Bukankah kau orang yang paling merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukti bahwa Nabi Ibrahim merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia selalu mengingat Allah dengan zikirnya, dengan berbagai macam upayanya, sampai Ibrahim dikatakan sebagai bapak tauhid. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berpikir, ya, saya adalah orang yang merindukan Allah. Saya juga berpikir, kenapa saya tidak cukup untuk siap bertemu dengan Allah. Padahal setiap saat, setiap waktu saya selalu merindukan Allah, selalu ingin dekat dengan Allah. Maka ajal ini sebenarnya adalah sesuatu gerbang pertemuan saya dengan Allah. Wahai malaikat, percepat pertemuan saya dengan Allah, cabut nyawa saya. Nah, ketika itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita sholat, kita selalu merindukan Allah. Kita zakat sebenarnya merindukan Allah. Kita puasa merindukan Allah. Kita membaca Quran merindukan Allah. Kita punya keluarga yang baik, yang sakinah, mawadah adalah karena kita merindukan Allah. Satu waktu mati akan menjemput nyawa kita, maka di situ adalah gerbang kita bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini kita akan memulai perjalanan hidup kita yang baru
Besok kita akan masih berada dalam Idul Fitri. Jadi selama 2 hari kita akan diberi waktu oleh Allah untuk beridul fitri. Setelah itu kita akan perjalankan oleh diri kita sendiri. Tapi barang siapa yang selalu mengingat kematian, maka dia adalah termasuk orang yang pintar. Barang siapa orang yang melupakan kematian, maka semua amal-amal yang dia lakukan itu adalah bagai fata morgana. Allah mengatakan bahwa perumpamaan amal yang tidak ada hubungannya dengan keimanan kematian itu bagaikan habaan mansuro, itu bagaikan debu yang berterbangan. Di situ kita akan bisa memvisualisasikan bagaimana debu yang berterbangan itu, karena tidak pernah ada gunanya sama sekali. Tidak ada orang yang bisa menangkap debu itu. Yang ada adalah debu itu menambah penyakit bagi mereka yang menghirupnya. Debu itu akan menambah penyakit bagi mereka yang terkena mata. Debu itu akan menjadi penyakit bagi seluruh yang mendekatinya. Habaan mansuro. Dari sini kita akan belajar bagaimana hidup itu setiap saat. Bagaimana hidup itu perlu kesadaran. Bagaimana hidup itu adalah perlu yang namanya tazkirah. Kali-kali hada fastagfirullah li wa lakum. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga hari ini kita disadarkan dengan berbagai macam hal, khususnya hubungan sosial di antara keluarga, di antara masyarakat. Karena kesalahan itu adalah bukan karena kita bertemu dalam pertemuan berhadapan dengan Allah. Allah Maha Pemaaf, akan tetapi keluarga kita belum tentu memaafkan kita. Masyarakat kita belum tentu memaafkan kita. Oleh karena itu setelah doa ini, maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'adi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana firli wa liwalidayna alladhina sabaquna bil iman. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faid.